Shalom Jemaat GPD Kasih Immanuel, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah online untuk kesekian kalinya. Dan saudara, saya percaya pagi hari ini saudara dalam kondisi yang sehat, diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan kita begitu baik. Amin saudara. Sebelum kita memulai ibadah online kita, ada beberapa pengumuman penting yang saya ingin sampaikan buat pagi hari ini bagi saudara semua. Yaitu setiap Jumat jam 7 malam, saudara catat ya, setiap Jumat jam 7 malam kita ada pertemuan melalui Zoom bersama Bapak dan Ibu Gembala. Betapa pentingnya pertemuan ini untuk menyatukan kita, untuk tetap membangun iman kita, kebersamaan kita. Walaupun kita berjauhan, tetap kita disatukan di dalam iman, di dalam Tuhan. Mari saudara jangan lupa untuk datang ya, untuk minggu depan. Dan sebelum kita memulai puji-pujian, kita mau berdoa bersama untuk membuka ibadah online kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, di mana Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah, walaupun beribadah online. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah kami, Roh Kudus hadir di rumah kami. Tuhan urapi setiap firman Tuhan yang kami dengar, Tuhan urapi setiap pujian yang kami dengar, dan kami percaya iman kami akan bertumbuh dan kuat di masa-masa krisis sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memulai ibadah kita dengan puji-pujian. Selamat beribadah. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia semua akan indah
makin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Karen. Lagunya sangat memberkati. Shalom saudara, jemaat yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Kita bersyukur pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah. Walaupun masih di rumah masing-masing ya. Tetapi tentunya tidak mengurangi semangat kita di dalam beribadah. Seperti yang saya katakan, Tuhan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Tuhan tidak dibatasi dengan jarak tempuh. Ya, walaupun kita beribadah di rumah saja, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan juga tidak mengurangi kasih dan perhatian Tuhan kepada kita. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Nah, tema kita adalah waktu Tuhan. Tadi lirik lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Karen, waktu Tuhan bukan waktu kita, ya. Tetapi waktu Tuhan pas buat kita. Waktu kita belum tentu, ya. Nah, saudara, kita akan melihat mengenai waktu. Waktu ini menjadi sangat penting, ya, karena Tuhan Allah kita bekerja dengan waktu. Dia bergerak dengan waktu. Kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal pertama, Tuhan bekerja dengan waktu. Hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi Tuhan kita bekerja dengan waktu. Dan ini waktu diberikan kepada kita. Kita harus mempergunakan waktu kita sebaik mungkin, setepat mungkin. Anak-anak muda, jangan membuang waktumu dengan sia-sia. Karena waktu tidak pernah kembali. Waktu kemarin tidak sama dengan hari ini, ya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya katakan waktu tidak pernah kembali. Dan ada kata-kata yang kita bisa dengarkan, waktu itu dipakai atau tidak dipakai, dia akan tetap berlari, ya. Waktu yang diberikan kepada kita sama, 24 jam. Ayat kita pagi ini adalah Injil Yohanes pasal 11. Ya, Injil Yohanes pasal 11. Hampir satu pasal ya, menceritakan tentang Lazarus. Nah, Injil ini pasal 11 jadi menarik karena dalam satu pasal kita melihat cerita mengenai Lazarus. Lazarus sakit, dia mati, dia dikuburkan, 4 hari kemudian dia keluar dari kubur. Dia hidup kembali, dia dibangkitkan. Saya akan bacakan beberapa ayat. Nanti saudara di rumah baca ya. Baca satu pasal supaya saudara bisa lebih mengerti ayat-ayat ini. Injil Yohanes pasal 11, saya bacakan ayat yang ketiga dan 6. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, saudara dari Maria dan Marta, ya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 6. Namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, saudara, dalam ayat ini kita melihat bahwa Lazarus itu sakit. Maria, Marta, dan Lazarus punya hubungan dekat dengan Tuhan, ya, dengan Yesus. Sehingga di dalam ayat yang ketiga tadi ada pesan yang dikirimkan kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Artinya Lazarus yang dikasihi oleh Tuhan itu sakit. Nah, seharusnya mendengar kata orang yang dikasihi sakit itu, mungkin Maria dan Marta berpikir Yesus akan segera datang ke rumah mereka. Yesus akan segera menyembuhkan saudaranya yang sakit itu.
ya. Tetapi dalam ayat yang ke-6 tadi kita membaca, namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, mengapa saudara? Kan seharusnya Yesus langsung datang menolong Lazarus yang sakit. Tetapi dikatakan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Yesus tidak buru-buru datang menyembuhkan Lazarus. Ya, lalu kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ayat-ayat sesudah ayat 6 tadi ya, bahwa Lazarus akhirnya mati. Lazarus akhirnya mati, saudara. Tetapi Yesus berkata, untung aku tidak ada di situ. Ya, artinya waktu Lazarus mati, Yesus belum sampai ke tempatnya Lazarus. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ya, sebenarnya Lazarus sudah mati. Murid-murid berkata, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Akhirnya Lazarus ini mati, saudara. Mengapa Yesus tidak datang secepatnya? Waktu masih sakit, ya. Keinginan dari Maria dan Marta adalah Yesus datang waktu saudaranya sakit. Tetapi Yesus sengaja. Nah, kadang-kadang kita sudah berdoa, ya, mungkin saudara punya permohonan kepada Tuhan, punya pergumulan kepada Tuhan. Saudara sudah berdoa sekian lamanya, ya. Mungkin kita berkata, Tuhan, ini udah mau 1 tahun nih. Kok belum dijawab juga ya? Atau Tuhan, ini sudah mau 2 tahun nih. Kapan Tuhan jawab? Tapi ingat ayat 6 tadi berkata, Yesus sengaja. Jadi kalau doa kita belum dijawab, saudara, jangan-jangan Yesus sengaja, ya. Yesus sengaja menunda. Karena apa? Karena waktu Tuhan, bukan waktu kita. Untuk menjawab doa kita itu adalah waktu Tuhan. Ya. Dia tidak pernah terlambat, tapi dia tidak juga terlalu cepat. Ya, nah kita lihat lagi kepada Lazarus dalam ayat yang ke-21, ya. Kita membaca akhirnya Yesus pergi ke tempat Maria dan Marta di Betania. Lalu Marta menjumpai Yesus. Ayat 21 saya bacakan. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta menemui Yesus dan Marta berkata, Tuhan, kalau engkau ada di sini kemarin-kemarin, ya, kalau engkau ada di sini waktu saudaraku sakit, tentu saudaraku tidak akan mati. Artinya Marta mau berkata sekarang sudah terlambat Tuhan. Telat datangnya, ya. Kok datangnya sekarang? Udah terlambat Tuhan. Tetapi Marta juga berkata, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta, ya. Ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Dan Marta bilang, iya aku tahu, saudaraku akan bangkit nanti pada akhir zaman. Nah, dalam ayat yang ke-32, Maria juga datang ke tempat Yesus berada. Ya, Maria datang ke tempat Yesus berada. Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, kita lihat ungkapan yang sama dari Maria. Artinya ada satu penyesalan Maria. Mengapa Tuhan datangnya sekarang? Mengapa bukan kemarin-kemarin? Ya, seolah-olah Maria juga berkata, telat Tuhan, sudah terlambat. Saudaraku sudah mati. Ya. Lalu dikatakan masgulah hati Yesus dan Yesus sangat terharu. Kedua wanita ini Maria dan Marta. Yesus sering mampir ke rumah mereka. Maria suka duduk di kaki Yesus. Ya. Maria suka mendengarkan Yesus berbicara. Yesus mengajarkan firman Tuhan. Marta suka melayani Yesus dengan kesibukannya. Ya. Tetapi
kedua wanita ini tidak mempercayai bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu bagi mereka. Ya. Kedua wanita ini adalah gambaran dari gereja Tuhan. Tuhan berbicara kepada gerejanya, kepada kita. Gereja bukan gedung gerejanya, saudara. Gereja Tuhan itu adalah saya dan saudara. Kita sering mendengarkan firman Tuhan. Setiap minggu kita ibadah, kita dengar firman Tuhan. Tetapi terkadang kita lupa kepada firman Tuhan. Yesus merasa sedih karena dua wanita ini yang sudah mendengarkan pengajarannya tidak mempercayai perkataan Yesus bahwa saudaranya akan bangkit. Ya, bahwa Yesus berkuasa, sanggup menghidupkannya kembali. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Nah, saudara, Yesus menangis. Ya, kata menangislah Yesus di dalam bahasa Yunani itu adalah dakruo. Ya, kata dakruo itu berarti menangis terseduh-seduh sampai terisak-isak, ya. Nah, Yesus menangis karena Yesus menaruh simpati kepada kedua wanita ini. Yesus dapat merasakan kesusahan mereka, ya. Yesus dapat merasakan kesedihan mereka, ditinggal oleh saudara yang mereka kasihi. Yesus juga tahu kesusahan kita. Yesus juga tahu kesedihan kita, ya, saudara. Yesus juga tahu kondisi sulit yang kita hadapi hari-hari ini, ya. Yesus menangis. Yesus dapat menangis dengan kesusahan kita, ya. Yesus simpati dengan keadaan kita. Nah, lalu di dalam ayat yang ke-39, ya. Ayat-ayat selanjutnya, Yesus minta dibawa ke kubur itu. Ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, saudara, Yesus mengajak untuk melihat kuburannya. Lalu Yesus berkata, angkat batu yang menutup kuburan. Ya, kuburan itu ditutup dengan batu, tidak seperti sekarang ya berada di dalam tanah. Yesus berkata, angkat batu itu. Tetapi Marta berkata, Tuhan jangan. Dia sudah berbau, ya, sudah 4 hari. Logikanya memang seperti itu ya saudara, sudah 4 hari pasti bau. Ya, karena itu Marta berkata, jangan. Dia sudah mati 4 hari, dia sudah berbau, ya. Tetapi Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu ayat 40, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mungkin kita juga merasa seperti itu, ya. Ketika masalah-masalah kita, pergumulan kita sudah berdoa, Tuhan tidak menjawab-jawab, ya. Dan kita berkata, Tuhan sudahlah, masalah saya sudah berbau, ya. Masalah saya sudah terkubur, masalah saya sudah mati, sudah nggak mungkin, ya. Sudah nggak mungkin ditolong lagi. Tetapi Yesus berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pagi ini juga saudara, kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini mungkin kita merasa usaha kita sepi, ya, usaha kita kayaknya sudah mati. Tuhan berkata, Dia sanggup menghidupkannya kembali, ya. Tuhan sanggup memulihkan kembali apa yang hilang dari hidup kita selama beberapa bulan masa sulit ini, ya. Kita tidak lagi mengalami masa-masa aman, zona nyaman kemarin-kemarin. Tuhan sanggup menggantikannya, ya. Kalau kita percaya, Tuhan katakan kita akan melihat pertolongannya, kita akan melihat kemuliaannya, ya. Lalu di dalam ayat yang ke-43, Yesus berdoa, lalu Yesus berkata, Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Nah, saudara perhatikan ayat-ayat ini. Yesus tidak berkata, Lazarus bangkitlah.
Kalau dia bangkit, dia masih ada di dalam, ya mungkin dia hanya membuka matanya. Atau Lazarus hidup, dia masih di dalam di tempat kuburannya. Tetapi Yesus berseru, Lazarus, marilah keluar. Ya, keluar. Yesus memerintahkan kepada Lazarus keluar. Kalau tadi Marta berkata sudah 4 hari sudah bau, iya. Orang yang mati, apalagi 4 hari ya saudara, pasti bau. Lalu orang yang sudah mati 4 hari sudah tidak ada kekuatan. Tubuh kita 70-80% itu air. Ya. Jadi sesudah 4 hari kita dapat bayangkan tinggal tulang. Ya, tubuhnya sudah mulai, dagingnya sudah mulai membusuk. Mana dia bisa bangkit? Mana dia bisa hidup? Mana dia bisa berjalan? Ya kan? Tetapi Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Nah, ayat 44 kita lihat. Orang yang telah mati itu datang keluar. Saudara, kita tidak tahu bagaimana caranya. Ya. Tidak bisa kita bayangkan, prediksi bagaimana caranya. Lazarus yang mati ini datang keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Sebab dikatakan, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Bagaimana Lazarus bisa keluar? Siapa yang mengangkat dia keluar? Kakinya masih terikat, tangannya masih terikat, mukanya pun masih tertutup. Tetapi Lazarus dapat keluar dari kuburan itu. Nah, kita melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang tidak dapat kita pikirkan dengan pikiran manusia kita. Yang tidak dapat kita bayangkan bagaimana caranya Lazarus ini keluar. Tiba-tiba dia keluar, saudara. Dengan kaki dan tangan yang masih terikat. Ada jarak antara kuburan itu dengan orang banyak dan dengan Yesus. Tidak ada orang yang menolong Lazarus, mengangkat Lazarus, lalu mendudukkan dia atau membawa dia ya sehingga dia dapat berada di depan kuburan itu, tidak. Tetapi kuasa Tuhan yang luar biasa itu ya, yang sanggup membawa Lazarus keluar, ditampilkan keluar, ada di luar kuburan. Lalu Yesus berkata, ayat ke-44 bagian akhir, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Jadi Yesus melakukan bagiannya, membawa Lazarus keluar dari kuburan, dan manusia harus melakukan bagiannya, yaitu membuka kain-kain, membuka ikatannya, ya, ikatan yang mengikat Lazarus, dan biarkan dia pergi. Kita melihat di sini memberikan pengertian yang sangat luas kepada kita, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang pas. 4 hari sesudah dikuburkan, Yesus baru datang, ya, dan Yesus baru menolong, membangkitkan Lazarus ini. Nah, saudara, jadi kita perhatikan kuasa Tuhan sanggup menghidupkan yang sudah mati. Ya. Kalau mungkin kita berpikir, iya, tetapi sekian lama kita sudah berada dalam kondisi ini, mana pertolongan Tuhan? Saudara, kita ada saat ini juga karena pertolongan Tuhan. Karena campur tangan Tuhan. Karena berkat Tuhan. Karena kasih Tuhan kepada kita. Waktu tidak dapat kita paksa-paksa kepada Tuhan. Kita ingat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dipimpin oleh tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari, ya. Dan kalau tiang awan, tiang api itu berhenti, mereka harus berhenti. Beberapa hari tiang awan tidak jalan, mereka harus berhenti, harus stay di situ, ya. Mereka tidak bisa maksa-maksa Tuhan. Tuhan udah bosen nih Tuhan, ayo jalan Tuhan. Mana nih tiang awan? Mereka tidak bisa memaksa-maksa Tuhan. Kita pun seperti itu, saudara. Kita tidak bisa paksa-paksa Tuhan. Ya, mungkin kondisi ini sudah membuat kita bosan.
Orang-orang sudah mulai bosan. Dirumahkan terus itu bosan ya saudara, sudah pengen pergi. Tapi kita nggak bisa paksa-paksa Tuhan. Waktu itu Tuhan yang menentukan. Ya, kapan dia harus bergerak, kapan dia harus berjalan, itu bangsa Israel ditentukan oleh waktunya Tuhan. Ya, nah karena itu kalau kita melihat bahwa Tuhan bekerja, bergerak dengan waktu, kita ikuti waktunya Tuhan. Ya, waktu Tuhan itu pasti pas buat kita semua. Ya, kita belajar mengerti waktunya Tuhan. Ya, jadi apa yang kita dapatkan dari kisah Lazarus adalah kita belajar mengerti waktunya Tuhan. Saudara memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Ya, setiap pagi saudara perkatakan firman Tuhan. Kalau saudara mau berangkat bekerja ke kantor, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan doa, perkatakan harapan kepada Tuhan. Tuhan berkati perjalanan saya hari ini. Berkati usaha saya hari ini. Saudara yang berdagang, katakan setiap hari, Tuhan hidupkan usaha saya. Bangkitkan usaha saya. Setiap hari ya. Jangan seminggu sekali saudara. Oh sudah kemarin minggu saya udah doain untuk sepanjang minggu. Jangan, setiap hari. Ya, kita lihat kesaksian Pak Ramli, setiap hari berangkat bekerja, berdoa, Tuhan lindungi saya. Jangan sampai saya membawa virus pulang ke rumah saya. Lindungi saya untuk dapat bertemu dengan orang-orang yang sehat, yang tidak membawa virus, ya. Perkatakan itu harapan kita, perkatakan harapan kita, perkatakan doa kita kepada Tuhan. Saudara yang berdagang, perkatakan, Tuhan berkati usaha saya hari ini. Yang membuka salon, berdoa, ya perkatakan. Setiap pagi, begitu kita membuka usaha kita katakan, Tuhan berkati usaha saya hari ini. Kita lakukan bagian kita. Ya, perkatakan firman itu. Dan kita melihat pertolongan Tuhan pasti diberikan kepada kita semua. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktunya Tuhan adalah bagi kita, ya, seperti lirik lagu tadi, ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, ya. Jangan sesali keadaannya. Artinya kita jangan menyesali, oh Tuhan coba kemarin-kemarin Tuhan jawab doa saya. Coba Tuhan minggu lalu Tuhan jawab, kalau sekarang udah terlambat Tuhan. Buat Tuhan tidak ada yang terlambat saudara, ya. Buat Tuhan waktunya selalu pas, selalu yang terbaik, ya. Karena itu 3 hal kita belajar pada pagi ini. Yang pertama adalah kita belajar mengerti waktunya Tuhan. Yang kedua kita perkatakan firman, perkatakan doa, perkatakan harapan kita setiap hari. Yang ketiga kita lakukan bagian kita. Ayat yang ke-44 tadi, ya. Manusia yang harus membuka ikatan-ikatannya Lazarus. Nah, lakukan bagian kita apa? Pakai masker, cuci tangan, ya, menjaga jarak. Itu bagian kita. Untuk kita dapat menikmati kehidupan ini, pertolongan Tuhan, kita sehat, kita dapat menjalankan usaha kita. Ya, anak-anak muda, anak-anak youth, anak-anak sekolah minggu yang sekolah dari rumah, ya, lakukan itu dan berdoa kepada Tuhan. Perkatakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya hari ini. Tolong pelajaran saya hari ini. Ya, semua kita perkatakan dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya semua Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Nanti Bapak Gembala akan tutup dalam doa. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami datang bersama anak-anak-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, terima kasih kami telah beribadah kepada-Mu pagi ini. Biarlah lewat kebenaran firman Allah yang telah kami dengar
memberikan pengertian di dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengerti waktu Engkau di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni segala kekurangan kelemahan kami dalam kehidupan kami. Seringkali kami memaksa Engkau di dalam kehidupan kami. Tetapi pada saat ini kami mau belajar menunggu waktu-Mu, karena waktu-Mu adalah waktu yang tepat, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang ada masalah, yang ada persoalan, yang mengalami sakit penyakit, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah-masalah yang lain. Mari Tuhan, tolong Tuhan jamah. Tumpangkan tangan-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Biarlah mereka mengalami pertolongan Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan selalu menolong langkah-langkah kehidupan mereka untuk waktu-waktu yang akan datang. Biarlah mereka selalu berjalan sesuai dengan waktu yang tepat bersama dengan Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.